Nah, kemarin kita sudah membahas yang dua itu. Sekarang kita masuk pembahasan yang i'rab khafat dan juga i'rab jar. I'rab khafat dan juga i'rab jazm. Babu alamatil khafdi. Babu alamatil khafdi. Bab alamat khafat. Alamatul khafdi allati biha dhabat kasrun wa ya'un summa fathatul alif. I'rab khafat atau istilahnya dengan i'rab jar. I'rab khafat atau di istilah lain dengan i'rab jar itu nanti mempunyai tiga tanda. Mempunyai tiga tanda. Yang pertama adalah kasroh, ini kasrun. Kemudian yang kedua adalah iya. Kemudian yang terakhir adalah fathah. Kasrun wa ya'un summa fathatun alif. Yaitu kasroh, iya, dan fathah. Kasroh, iya, dan fathah. Nah, semuanya ini sama seperti halnya yang kemarin itu. Semuanya nanti ini ada bagian masing-masing. Kasro nanti bagiannya apa saja. Kemudian yang iya bagiannya nanti apa saja. Yang fathah juga nanti bagiannya apa saja. Nah, kemudian kita bahas masuk yang pertama. Fahfad bikas ima minal asma'uri fi raf'ihi bidhammi haitsu yansarif. Fahfad bikas ima minal asma'uri fi raf'ihi bidhammi haitsu yansarif. Yang ketika waktu rofa menggunakan doma, maka nanti itu tanda jernya menggunakan kasroh. Nah, kalau gampangnya terjemahan gampangnya seperti ini, makanya saya permudah daripada mengikuti terjemahan nadhamnya ini, maka saya permudah memang. Ini kasroh, kasroh menjadi tanda i'rab jair berada pada tiga tempat. Kasroh itu menjadi tandanya i'rab jair berada di tiga tempat. Pertama adalah isim mufrad. Pertama adalah isim mufrad. Pertama adalah isim mufrad. Nah, contohnya marartu bi Zaidin. Isim mufrad kan ketika rofa menggunakan dhammah, ketika nasab kan menggunakan fathah, ketika jar menggunakan kasrah. Marartu bi Zaidin. Kalau jaa Zaidun raaitu Zaidan marartu bi Zaidin. Kemudian yang kedua jamak taksir. Yang taksir sama contohnya ini marartu bir rijali. Kalau yang rofa nanti bukan ja'ar rijalu, yang nasab itu rijala. Kalau yang rofa ja'ar rijalu, kalau yang nasab itu rijala, kemudian yang jar itu marartu bir rijali. Kemudian jamak muannas salim seperti halnya marartu bil muslimati. Karena jamak muannas salim itu ketika rofa menggunakan dhamma, ketika nasab menggunakan kasroh, ketika jar menggunakan kasroh. Makanya marartu ja'al muslimatu ra'aitul muslimati marartu bil muslimati. Jadi yang kasro ini, teman-teman, yang kasro ini mempunyai satu tempat. Kalau yang kasro ini mempunyai tiga tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Kemarin sudah kita bahas itu. Kemudian yang sekarang yang kasro sudah selesai, kemudian iya, yang iya. Yang yaitu wahfid biya in kullama biha nusib wal khamsatul asma bisartiha tusib. Kalau yang iya ini mempunyai nanti iya sebagai tanda i'rab jar, iya sebagai tanda i'rab jar ini berada di tiga tempat. Nanti isim tasnia yaitu yang kedua jamak mudzakkar salim, kemudian yang ketiga adalah asmaul khamsah. Isim tasnia Isim tasnia ketika rofa kan menggunakan alif itunya. Ketika rofa menggunakan alif berarti jaa zaidani. Ketika nasab itu kan menggunakan
apa namanya, ketika nasab menggunakan iya, itu zaidaini. Ketika jer menggunakan iya, berarti marotu bi zaidaini. Jamak mudzakkar salim ketika jer ini juga ketika jer menggunakan iya. Maka kalau nasab itu kan menggunakan wau, jaa al muslimuna, misal jaa zaituna, atau kemudian kalau yang nasab berarti ro'aitu zaidina, kalau yang jer berarti marartu bi zaidina. Kemudian yang terakhir adalah af'alul khamsa. Af'alul khamsa berarti yang af'alul khamsa marartu bi abika. Af'alul khamsa. Asmaul khamsa. Asmaul khamsa itu kan ketika rofa kemarin, ketika rofa menggunakan, coba antum saja dijawab. Ketika rofa kemarin menggunakan apa yang asmaul khamsa itu? Biar Wow. sama-sama. Ketika rofa menggunakan wawu kan ya, berarti ja'a abuka. Ketika nasab menggunakan apa kemarin? Menggunakan apa ketika nasab? Alif. Menggunakan alif ya, berarti ro'a Alif. itu abaka. Berarti ro'a itu abaka. Kemudian kalau yang jer maka menggunakan iya, berarti marotu bi abika. Marotu bi abika. Kemudian ini yang agak lama nanti di inlat ya, di Simuir Munsharif. Kalau yang fathah, wahfid bi fathin kullama la yansarif mimma biwasfil fi'li sara yattasif. بأن يحوز الاسم علتين أو علة تغني عن اثنتين واحفظ بفتح كل ما لا ينصرف مما بوصف الفعل صار يتصف بأن يحوز الاسم علتين أو علة تغني عن اثنتين. Kalau yang fathah nanti itu cuma ada di satu tempat, yaitu isim mu'ir munsharif. Nah, nanti isim mu'ir munsharif nanti sebagaimana di sini nanti biayahu dan ismu illata ini nanti juga nanti ada dua, ada ilatnya itu ya. Bahwasanya isim mu'ir munsharif itu nanti ada punya dua ilat, ada istilahnya ilat satu, kemudian ada istilahnya ilat dua. Nah, nanti itu. Baru setelah ini nanti kita akan bahas murni tentang apa itu isim ghair munsharif. Jadi yang tiga sudah selesai, yang kasroh ada tiga tempat, yang iya ini ada di tiga tempat, kemudian yang fathah ini ada di satu tempat. Yang panjang nanti bahasanya kita fokus di pembahasan yaitu isim wairu munsharif. Isim wairu munsharif. Ini bisa dipahamkan ya, kan cuma masalah pembagian saja. Terkait dengan contoh-contohnya bisa dipaham. Masya Allah. Sudah ya? Baik. Kalau sudah kita lanjut ke isim wairu munsharifnya. Berarti kita murni membahas sekarang ke isim wairu munsharifnya. Isim wairu munsharif, isim wairu munsharif isim yang tidak bisa menerima tanwin. Isim wairu munsharif itu adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin. Itu yang dikatakan dengan isim wairu munsharif. Seperti halnya lafaz Zaidun itu kan bisa bertanwin, tapi kalau isim wairu munsharif nanti tidak bisa. Ahmadu gitu. Tidak bisa dikatakan Ahmadun. Isim wairu munsharif isim yang tidak bisa menerima tanwin. Nanti nggak bisa ditanwin. Romadonu misal. Tidak boleh Romadonun. Nanti kita akan tahu apa saja lafaz-lafaz yang tidak boleh untuk ditanwin. Lafaz-lafaz yang tidak boleh untuk tanwin lah. Nanti ini mencakup dua ilat biayahuzal ismu illataini au illatan tuni anisnataini. Nanti ada istilahnya ilat satu, ada istilahnya ilat dua. Maksudnya itu apa? Ilat satu itu dengan satu ilat, dengan menggunakan satu ilat, ini sudah bisa mencegah lafaz tersebut untuk ditanwin. Sudah menjadikan lafaz tersebut isim wairu munsharif dengan satu ilat.
Dengan menggunakan satu ilat sudah bisa menjadikan lafadz itu tidak bisa ditanwin. Itu namanya ilat satu. Kalau ilat dua, kalau ilat dua nanti itu berarti bisa menjadikan isim tersebut tidak boleh tanwin ketika memenuhi dua ilat. Ilat itu ketika memenuhi dua ilat. Nah, sekarang kita coba ilat yang pertama, yang ilat satu. Yang ilat satu cuma ada tiga nanti ya. Fa'alifut ta'nisi awunat wahdaha wasiwatul jam'il ladhi qadintaha ini. Fa'alifut ta'nisi aghnat wahdaha wasiwatul jam'il ladhi qadintaha. Ilat yang isim ghairul munsharif yang ilat satu hanya terdapat tiga ilat. Pertama apa? Namanya alif taknis maksuro atau yang diistilahkan kemarin isim maksur itu. Alif taknis maksuro. Maka nanti ini yang alif taknis maksuro nanti wazannya ada tiga ya. Ada fa'la, fu'la, fi'la. Fa'la, fu'la, fi'la. Ada fa'la, fu'la, fi'la. Kemudian ada yang alif taknis mamdudah yaitu fa'la'u, fu'ala'u. Ada siwat mudahal jumu' mafa'ilu, mafa'il. Kita contoh, coba ya. Contohnya yang fa'la, fu'la, fi'la. Contoh semisal lafaz kalau kita contohkan minta filenya. Hmm. Kalau yang ikut ini dapat. Ntar apa namanya marodo yang fa'la ini kan ya. Ini kan ada ini tiga wazan ini fa'la, fu'la, fi'la. Tinggal cari marodo misal. Marodo, marodo ya. Seperti halnya marodo. Ini nggak bisa tanwin. Berarti yang marodo ini kan mengikuti yang marodo itu berarti ngikut yang mana? Yang fa'la, khunsa gitu. Ya bisa tanwin karena isi wahyu munsharif. Nanti kalau ditanyakan, coba kita lihat ya. Khunsa. Seperti halnya di mana ya? Kita lihat di sini. Coba kita lihat yang khunsa misal. Kita tulis khunsa di sini. Khunsa. Nah, yang khunsa, yang khunsa ini ya. Khunsa, khunsa nggak bisa tanwin karena isi wahyu munsharif. Khunsa misal. Misal nanti i'rabnya i'rab jar ya. Misal i'rabnya i'rab jar bil khunsa ya. Maratu bil khunsa. Maka ya nanti tanda jarnya menggunakan fathah. Cuma kalau yang khunsa ini tanda jarnya dikira-kirakan. Kalau yang khunsa dikira-kirakan. Khunsa apa lagi? Khunsa fu'la fi'la. Yang ini alif taknis mamdudah. Yang alif taknis mamdudah itu ketika berupa hamzah seperti ini akhirnya ini. Ketika akhirnya berupa hamzah ini namanya alif taknis mamdudah. Maka nanti kalau semisal ada lafadz yang persis dengan fa'la udah atau fu'ala'u, maka nanti ini semua munsharif, tidak boleh tanwin. Maka tanda jirnya nih nanti menggunakan fathah. Kita coba lihat mana ya? Kita lihat apa contohnya? Asya misal. Asya, Asya. Homsi ini ya. Ini kan. Kelihatan kan ya?
Mithaluhu masalun ya'dilu khamsata asya'a. Khamsata asya'a ini i'rabnya i'rab apa? Coba dijawab. Khamsata asya'a i'rabnya i'rab apa? Teman-teman silakan. I'rab jar. I'rab jar kan? Ya, Kenapa kok antum tahu bahwasanya ini i'rab jar? itu mudhof ilaih. Karena menjadi mudhof ilaih. Kan mudhof ilaih kan harus dibaca jar. Coba karena saya tanyakan tanda jarnya menggunakan apa? Asya ini tanda jarnya menggunakan apa? Fathah. Menggunakan fathah. Karena kenapa? Kenapa kok menggunakan fathah? Isim ghairu munsharif. Karena isi muirul munsharif kan? Ini tanda jarnya menggunakan fathah. Karena kenapa? Karena isi muirul munsharif. Kalau nanti ditanyakan ilatnya apa? Alif taknis mamduda. Maka tidak menggunakan kasro ini. Khamsata asya'i tidak. Khamsata asya'a menggunakan fathah. Karena isim muirul munsharif. Tanda jirnya menggunakan fathah dan tidak boleh tanwin. Isim muirul munsharif tidak boleh tanwin. Makanya yadilu khamsata asya'a. Yadilu khamsata asya'a. Apa nama apa lagi? Selain asya'a yang persis dengan ini. Ini kan wazannya ada dua, ada fa'la'u, ada fu'ala'u. Kalau di sini berarti eh, kalau yang fa'la'u selain asya berarti apa lagi? Seperti halnya asnaf. Bukan bukan. Ah, hamro, hamro'a nanti. Hamro itu, hamro. Kemudian siwat muntahil jumu. Ini juga siwat muntahil jumu. Nanti wazannya cuma ada dua, mafa'ilu dengan mafa'ilu. Mafa'ilu dengan mafa'ilu. Contoh misal kita cari misal apa ya? Apa silahkan coba cari contoh antum. Misal masajidu. Tapi kalau ada alnya nanti enggak tetap munsharif ya. Ini yang tidak ada alnya. Mafa'ilu masajidu bimasajida gitu kan. Ini mana contoh ini enggak ada ya. Kalau ada alnya, maka nanti itu nanti ada karena soalnya ada ketentuannya tidak boleh ada al dan juga tidak boleh dimudhofkan. Kalau dimudhofkan nanti menjadi munsharif. Kalau dimudhofkan. Oh di sini ada rata-rata ada alnya. Rata-rata ada alnya. Nanti ada syaratnya yang penting tidak dimudhofkan dan juga tidak beral. Tidak beral dan tidak dimudhofkan. Maka nanti ini semuanya adalah isim ghairul munsharif, tidak boleh bertanwin. Alif ta'nis maqsurah. Kalau yang fa'la mardo, yang fu'ala itu hubla, yang fi'ala itu apa yang fi'ala contoh yang fi'ala ya Eh, apa yang fi'ala kalau yang fa'la'u hamra'u asya'u itu kalau yang mafa'ilu masajidu yang mafa'ilu masabihu itu masabih itu kan jamak masabih itu kan jamak dari misbah kan jamak jadi ini sifat muntahal jumu itu berupa jamak taksir gitu. Cuma wazannya nanti yang masuk kepada isim ghairul munsharif ini wazannya dua. Yang mafa'ilu dengan yang mafa'ilu itu. Gimana teman-teman? Bingung? Ayo, gimana? Bingung gimana? Gimana? Kok gak ada suaranya? Yaitu kalau domahnya tetap Ustaz ya. Lah iya, kalau nanti ketika rofa menggunakan dhamma, cuma ketika jar itu menggunakan fathah maksudnya.
Oh iya Ketika ya. ketika rofa nanti ya menggunakan dhamma, ketika nasab nanti menggunakan ha. Lah Ah ketika itu ya. ya ketika jer ya baru ketika jer nanti menggunakan fathah juga. Cuma Yang dia paling kan bebas dari tanwin itu ya. Bebas dari nah, tanwin itu. Intinya nah itu. betul. Isim ghairul munsharif itu bebas dari tanwin. Tidak boleh ditanwin. Itu juga tidak boleh ditanwin. Ya, ini. Nah, ini ilat yang pertama. Jadi cukup satu ilat, nanti ini sudah dengan satu ilat ini sudah nggak bisa ditanwin, sudah. Fa'la, fu'la, fi'la. Ini wazannya. Nanti maksudnya kan terserah nanti ketemu bentuk lafaz apa di kitab-kitab atau di Al-Qur'an. Mafa'ilu, fa'la'u, fu'ala'u, mafa'ilu. Ini ilat yang pertama. Ilat yang pertama itu. Sudah selesai ya ilat yang pertama? Oke, kalau sudah kita lanjut ke ilat yang kedua. Ilat dua, nanti ilat dua ini wal illatani, dua ilat al wasfu ma'adrin urif aw wazni fi'lin aw binunin wa alif. Wa hadhihi salasu tamna'ul alam wa zada tarkiban wa asma'al ajam. Kada kata ini sunbi ma'adal alif fa in yudam am ya'ti ba'da ansurif. Jadi kesimpulannya ini dari nadam ini. Jadi ilat dua nanti itu terbagi menjadi dua. Ada ilat yang berupa alamiah, ada yang wasfiyah. Alamiah itu nama. Ilatnya itu alamiah itu nama. Kemudian kalau yang wasfiyah itu nanti berupa berkaitan dengan sifat. Kalau alamiah itu nama, kemudian yang wasfiyah itu berkaitan dengan sifat. Nah, maksudnya ilat dua apa? Artinya dengan menggunakan ini tidak cukup dengan satu ilat, harus dua ilat. Contoh yang wasfiyah misalnya, yang wasfiyah. Jadi nanti gabung wasfiyah plus wazan fi'il. Wasfiyah ini satu ilat berupa sifat, wazan fi'il ini sifat ilat lain gitu. Wasfiyah ini sifat, wasfiyah ini adalah sifat, ilat, satu ilat, kemudian wazan fi'il ini ilat lain. Sehingga harus dua ilat. Ketika menggunakan dua ilat, maka baru lafaz tersebut bisa dicegah untuk wairu munsharif. Tidak boleh tanwin. Contoh, wazan fi'il itu wazannya af'ala atau af'alu. Maka contohnya ahsanu. Ahsanu ini kan sifat, bentuk sifat. Orang yang berbuat baik. Itu kan sifat. Ketika sudah terpenuhi ahsanu, ahsanu ini ditanwin apa enggak ya? Oh, enggak usah tanwin. Ahsanun. Apakah ahsanu? Apa ahsanun? Oh, ini ahsanu. Kenapa? Karena ini ismul munsharif. Terus apa ilatnya? Ilatnya itu ada dua. Pertama berupa wasfiyah, sifat plus wazan fi'il. Wazan fi'il itu maksudnya apa? Yang mengikuti wazan ini, af'alu ini. Mengikuti wazan af'alu. Mengikuti wazan af'alu. Wazan fi'il af'alu berarti ahsanu. Berarti ahsanu nanti tidak boleh ditanwin. Coba antum silakan yang lain cari contoh. Yang sifat kemudian mengikuti wazan af'alu. Maka nanti itu tidak boleh ditanwin. Apa ya, Akbaru. Pak, ya? Apa ya? Ayo, gimana yang lain contoh atau Afdolu. akmal ini bisa buat contoh. Ya Pak, ya Pak apa? Afdolu. Afdolu. Afdolu ya. Misal afdolu. Afdolu. Afdolu nanti itu wazan fi'il. Apa namanya wazan fi'il sudah mengikuti afdol. Kemudian sifat, sifat keutamaan. Maka afdolu bukan afdolun. Afdolu nanti bacaannya. Bukan afdolun ya, afdolu. Karena ilatnya berupa wasfiyah yang berupa sifat kemudian plus wazan fi'il. Itu apa? Arkanu Ustaz. Arkanu. Apa arkanu? Itu berupa sifat, sifat, sifat. Nah. Karena arkanun, arkan rukun itu dia bukan surutun wa arkanun. Punya rukun wa surutun wa arkanun misalnya. Mana ya? Kita cari surutun arkanun. Arkanun itu bukan, bukan sifat kan? Oh kalau ini, kalau apa memang arkan itu?
Arkanu ini kuntu Rukun. arkanu. Kalau di sini ya termasuk ini ya. Simul Mansur ini ya. Ya. Kuntu worok. Bukan. Ini jamaknya ini arkan dia jam. Lam arkan fa ana arkanu. Ana arkanu fa ana arkanu bukan. Ini bukan ya, bukan sifat ini. Oh, Arkan kalau di meskipun sini ini itu fiil ini. afkamu. Ini fiil ini. Ini fiil ini. Fail ya. Fiil ini. Hmm. Kalau ini fiil. Yang penting adalah contoh ya seperti hanya afdalu, ahsanu itu sudah. Afdalu, ahsanu, akmalu misal akmalu tapi bermakna kesempurnaan ya. Mungkin sifat akmalu, bukan akmalu nanti. Akmalu. Contoh Berarti lagi ya. Ustaz ya, itu mana Hmm, sifat berarti ya? betul. Yang ikut afalu tapi maknanya sifat gitu ya, bukan Lah, betul bukan yang lain gitu ya. mengikuti wazan af'alu tapi berkaitan dengan sifat. Sifat. Kemudian lanjutannya ziyadah alif nun. Nanti wasfiyah berupa sifat kemudian plus mendapat tambahan alif dan nun. Mendapat tambahan alif dan nun. Apa saja yang mendapat tambahan alif dan nun itu nanti? Contohnya yang mendapat tambahan alif dan nun apa saja nanti? Kalau di sini yang fa'lanu wazannya ya. Wazannya itu adalah fa'lanu. Nah, nanti apa maksudnya? Maksudnya sakron. Ini maksudnya sakronu. Sifat mabuk. Orang mempunyai sifat mabuk misalnya. Sakronu, maka sakronu. Apa selain sakron? Nanti ini tidak boleh bertanwin nanti. Karena isim munsharif. Ilatnya adalah wasfiyah ma'aziyadah alif nun. Sakron itu. Ustaz tanya Ustaz, itu Ya, kalau dia ada alif nun yang tasnia itu ndak boleh ya? Bukan termasuk ya? bukan. Itu ziyadah alif nunnya isim tasniyah nanti itu. Ini harus mengikuti wazan Bukan fa'lan. ya? Bukan itu kan. Nah, bukan yang tasniyah tasniyah itu. Zaidani. Maka kalau Zaidani nanti tanda cernya, kalau isim tasniyah itu menggunakan iya. Hmm. Itu kan alif non itu kan ketika rofa kalau isim tasniyah saja. Bukan yang itu kalau ini. Bukan yang itu. Mengikuti wazan yang berupa ini mengikuti wazan memang fa'lan. Fa'lan, sakron. Sakron ini memang asalnya kan seperti ini kan? Bukan memang tambahan alif dan nun yang ada sakrun, sakron. Ini kan memang seperti ini. Lafadznya kan memang lafadznya sakron kan memang seperti ini. Memang jadi intinya kita cari lafadz yang kalau semisal kita menemukan lafadz yang berakhiran alif nun bukan karena tasniah ya, mendapat berakhiran alif dan nun dan itu bermakna sifat. Nanti itu isim munsharif. Itu kalau lafalnya lafal ziyadah alif nun bukan itu artinya tambahan alif nun, Ustaz. Lah, iya maksudnya itu berakhiran alif dan nun gitu. Oh, berakhiran gitu ya. Hmm, Tadi gampangnya. paham, Bukan yang isim pahaman tasniah. saya, Yang dimaksud itu bukan yang isim-isim tasniah. saya paham saya tadi tambahan alif nun karena tasnya dan sebagainya itu. Ya dan nun. Karena isim tasniah ketika jar nanti menggunakan iya. Kalau udul-udul sebenarnya ini agak repot ya, jadi jarang-jarang lagi ya. Kalau udul ini sebenarnya agak panjang pembahasannya, tapi sekilas ada. Eh, yang banyak nanti di ini, yang alamiah ini. Yang udul itu nanti yang udul itu perpindahan dari lafat lain diikutkan kepada wazan fu'alu. Nanti yang penting berupa sifat apa dah? Misal ada lafat apa yang berupa sifat, kemudian diikutkan kepada wazan fu'alu. Orang kemerah-merahan, misal hamroun, misal ya, orang yang mempunyai sifat kemerah-merahan. Ya, kalau dijadikan udul yang berupa wasfnya nanti homaru gitu.
Ketika diikutkan wazan utul yang ini yang berupa fu'alu dan itu bermakna sifat, nanti itu juga dikatakan isim ghairul munsharif. Dikatakan isim ghairul munsharif. Nah, kita lanjut dulu, nanti kita anu lah, praktek. Kemudian yang kedua, ini kan ilat dua ini ya, wasfiyah satu ilat, wazan fi'il satu ilat. Kalau yang wasfiyah cuma ada tiga nanti. Sebagaimana yang di sini, wal ilat dan wasfu ma'adlin urif, awasni fi'ilin aw binunin wa alif ini. Cuma ada tiga. Kemudian baru nanti yang berupa alamiah, alami itu nama ya. Alamiah nanti ada banyak, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ada enam yang alamiah. Sebagaimana wahadi salah sultan alam wajada terkiban wa asma ajam kata kata anis bima adal alifina. Ini kesimpulannya ada ini alamiah, ini wazan, ini berupa nama ya. Alamiah ini nama, kemudian plus alamiah ini juga ilat plus wazan fi'il. Berarti setiap nama yang mengikuti wazan fi'il, maka nanti itu isim munsharif. Kalau semisal lafat ini ya, semisal ya, kalau misal qala Muhammad, kalau misal kalau seperti ini, gimana bacanya? Qala Muhammad, gimana? Qala Muhammad, Muhammadun. Qala gimana? Muhammadun. Qala Muhammadun Qala kan? Muhammad. Iya. Kalau semisal, misal ini qala ahlis, nggak hafal ya. Qala Qala Ahmadu. qala Ahmadu. Kenapa kok Ahmadu? Yang pertama Muhammadun ini kan Dikasih. sama-sama Nabi Muhammad kan. Muhammad nama Nabi Muhammad, Ahmad juga nama Nabi Muhammad. Qala Begini. Muhammadun kalau di sini qala Ahmadu. Karena ini masih belum mensorif. Kok ketemu? Ya karena ini. Begini. Karena itu alamiah wazan fi'il alamiah nama mengikuti Begini dulu. wazan fi'il. Ada nama yang mengikuti wazan fi'il. Maka itu dikatakan dengan isim wairu munsharif ilatnya berupa alamiah plus wazan fi'il. Contoh yang lain silakan cari. Selain Ahmadu berupa nama apapun itu. Yang penting berupa nama. Silakan. Ayo cari. Silakan. Kalau kalau tadi sifat udah masuk ya Ustaz ya. Merah, merah putih itu Bukan berarti nama, abiatu. sekarang nama, sekarang nama, bukan Nama ya. sifat. Nama. Mm-mm. Nama mengikuti wazan fi'il. Ahmadu contoh, satu contoh. Akromu misal. Akromu, tapi yang penting akrom itu bukan sifat kemuliaan, tapi memang menjadi nama orang ya. Misal nama orang. Ada nama namanya orang akrom, ya maka di akromu. Kalau sudah menjadi nama, maka akromun. Kenapa? Karena akrom nama orang. Akrom ada orang yang memang namanya akrom. Berarti kan nama. Wazan ilat pertama sudah nama, kemudian yang kedua mengikuti wazan fi'il af'alu berarti akromu nggak boleh. Qala akromun keliru. Cara bacanya keliru nanti harus qala akromu. Qala akromu gitu. Qala akromu gimana? Silakan yang lain, ayo cari. Silakan. Gimana? Ini kan banyak yang hadir, tapi banyak yang nggak hadir ya, sibuk-sibuk mungkin. Habis liburan ya Tat. Habis liburan. Monggo, Iya, habis monggo. liburan. Ya sana. Monggo selain Ahmadu, selain Akromu apa lagi? Nama itu bebas ya, baik nama kota, nama orang, atau nama apa dah. Yang penting itu nama. Oh gitu. Betul. Lanjut, lanjut. Kalau repot. Kemudian yang kedua, alamiah Ya, Tat. apa? Ustaz tanya, Ustaz tanya dulu. Kalau tadi Silakan. itu kan
Itu af'alu ya. Kalau seumpama kita bikin kesimpulan, kalau setiap isim diikutkan wasan af'alu itu sudah dikatakan isim ghairu munsharif itu boleh nggak? Setiap isim Yang yang bermakna mengikuti nama wasan ya. af'alu. Kalau bukan bermakna nama, enggak. Oh gitu. Harus Berarti tidak nama. bisa disamaratakan. Enggak bisa, enggak bisa. Oh gitu. Betul. Ini ilatnya ini adalah fokus kalau yang isi muhir munsharif nanti cuma ini nama plus wazan fi'il. Kalau bukan nama berbentuknya seperti ini tapi bukan nama nggak bisa, bukan isi muhir munsharif. Maka silahkan dibaca tanwin. Oh gitu. Oke Ustaz, paham Ustaz. Oke, lanjut. Alamiah. Alamiah ziyadah alamiah yang mendapat akhiran yang akhirannya berupa alif nun. Berarti nama yang berakhiran alif nun. Contoh Ramadana. Nanti fi Ramadana bukan. Karena isi muhir munsharif, isi muhir munsharif ketika jer, kalau kemasukan fi kan jer kan. Tanda jernya menggunakan fathah fi Ramadan dan tidak boleh tanwin. Ramadan nama apa? Nama bulan. Selain Ramadan apa ayo? Nama sahabat Utsman. Maka Utsmanu, maka nanti Utsman. Tidak boleh tanwin Usman, Utsman. Utsmanu, bukan Utsmanun. Kenapa? Isi muhir munsharif. Ilatnya apa? Berupa nama alamiah dan berakhiran alif nun. Ramadan, Utsman nama orang. Ramadan nama bulan. Ramadan. Maka Ramadanu bukan Ramadanun. Ramadanu. Maka Ramadanu atau Ramadana kalau nanti ketika nasab, ketika jer ya. Ramadana. Fi Ramadana. Tidak boleh tanwin isi munsharif. Ayo apa lagi? Silakan. Nama Imronu, ya Imranu. Imron, Imron. Ini Imron. Nanti kalau ada orang namanya Imron berarti dia adalah isim munsharif karena berakhiran nun, alif nun, berakhiran alif nun. Berakhiran alif nun dan juga berupa nama. Ayo satu kali lagi. Satu kali lagi. Silakan. Kalau Sulaiman Ustadz bisa nggak sih? Betul, Sulaiman. Iya, yang penting nama, kemudian nanti di akhir itu ada alif alif nunnya. Baik, baik. Itu saja, Sulaimanu. Boleh nama bulan, boleh nama kota, boleh nama, yang penting nama sudah, nama orang atau nama-nama apa yang terserah. Ya, saya lanjut. Kemudian udul, kalau udul ini sama seperti yang tadi, yaitu perpindahan. Ada nama yang diikutkan wazan fu'al. Ini namanya Umar, sebelum jadi Umar, ini asalnya Amir. Ada Amir, kok mau dijadikan udul menjadi Umaru. Asalnya kan Amirun. Harusnya tanwin. Amirun misal. Asalnya Amirun. Kok dijadikan udul? Udul itu kan wazannya satu. Wazannya fu'alu. Wazannya fu'alu. Maka menjadi kok di Amir kok diikutkan wazan fu'alu. Wazan udul. Amir nama diikutkan wazan udul. Jadi isim munsharif. Maka menjadi Umaru. Maka menjadi Umaru. Jadi Umaru. Umaro. Kalau nanti di jernya. Tidak boleh tanwin. Yang asalnya Amirun tanwin. Kok diikutkan, kok dijadikan yang asalnya Amirun tanwin, kok dijadikan udul Amir nama orang. Kok dijadikan udul diikutkan wazan fu'alu menjadi Umaru. Maka itu isim ghairun munsharif. Tidak boleh tanwin. Boleh tanwin. Ustaz. Itu yang dimaksud udul itu ungkapan bagaimana Tad? Kok saya baru dengar ya udul itu
Itu ungkapan Udul apa itu Ustaz? berpindah. Allah ada suhu Ustaz Usman. Afwan Ustaz Usman. Oh, dalam rangka apa Ustaz? Kok ada Udul itu, udul itu? ya udul itu perpindahan. Perpindahan apa namanya dari lafaz lain kepada, iya, perpindahan udul itu berpindah dari Amir menjadi Omar kan, mengikuti wazan yang udul itu. Dirubah saja. Dan maksudnya tujuan mutakalimnya itu apa itu kok ada udul itu? Kalau tujuannya apa ya? Mungkin ya untuk dimunsorifkan saja ya. Kurang paham saya. Ada udul. Apakah itu apakah itu ungkapan memuji atau mengejek atau bagaimana? Oh, enggak sampai ke situ. Enggak ya. Nah, oh yang lain yang sudah paham betul dengan udul, kan Usman ini paham. Pembahasannya itu sangat panjang sebenarnya. Makanya saya simpelkan sebenarnya kan sangat sulit memang, agak lumayan ya udul itu. Tapi ini di Apa? kitab-kitab jarang muncul Tat ya. Udul Jarang, itu. jarang, jarang muncul, jarang muncul. Cuma ini sebagai jarang, jarang muncul, jarang muncul. Tarkib masjid itu dua nama dijadikan satu. Dua nama, dua kata yang dijadikan satu kemudian itu menjadi sebuah nama. Dua kata dijadikan satu kemudian jadi nama. Maka namanya itu tarkib masjid. Nanti itu isim mudhari'. Ini kan asalnya hadrun. Hadrun itu kan maknanya hadir, mautun itu kan mati. Hadrun mautun dijadikan satu hadromautu. Hadromautu jadi nama sebuah kota di Yaman sana. Maka isim wairu munsharif. Kalau di kita ini ada surah, surah itu ada surah, ada Madu. surah surah madu. Surah madu, surah itu kan dari Surabaya, madu Madura. Jadi menjadi sebuah nama jembatan. Nah itu nanti dari masjid. Ada Banyuwangi. Banyu itu kan air, wangi itu harum. Banyuwangi itu menjadi dua kata menjadi satu nama kota. Maka itu adalah talqib masjid. Talqib masjid seperti itu. Ada Ba'labaka. Asalnya itu Ba'lun dengan Bakun. Akhirnya menjadi sebuah nama kota di daerah mana gitu. Ba'labaka. Itu asalnya dari Ba'lun dengan Bakun. Digabung jadi satu, akhirnya menjadi sebuah nama. Yang penting nama, karena ilatnya yang pertama nama plus tarkib masjid. Kalau bukan nama, ada kumpulan dua kata jadi satu, tapi bukan suatu nama. Bukan suatu nama jembatan, bukan suatu nama kota, bukan suatu nama apa. Bukan isim wairu munsharif nanti. Tetap ditanwin. Kalau ini hadrun yang asalnya hadrun dengan mautun, maka hadro mautu nanti. Tidak boleh ditanwin karena sudah menjadi isim wairu munsharif. Sudah tercegah untuk ditanwin. Karena adanya ilat alamnya dengan tarkib masjid. Gitu. Yuk, silakan cari. Silakan cari. Kalau Abdullahi, Abdullahi. Abdullah itu bukan tarkib masjid. Itu susunan idhofah. Beda ya. Susunan idhofah dengan tarkib masjid itu beda. Misalnya mana ini Abdullah. Abdullah ya. Abdullah ini bukan tarkib masjid tapi ini susunan idhofah. Abdullahi, hamba Allah. Abdullahi ini susunan idhofah. Kalau susunan idhofah itu bukan di dua kata digabung menjadi satu nama, enggak. Tapi disandarkan saja. Abdullahi hambanya Allah. Jadi isim yang pertama disandarkan kepada yang kedua. Meskipun itu Abdullahi. menjadi nama seseorang Tat ya, nggak berlaku ya.
Sekarang kan banyak yang namanya Abdullah itu. Oh, kalau Abdullah, kalau memang itu ya, kalau Abdullahi ini kan secara pemaknaan hamba Allah kalau secara bahasa Arabnya. Kalau ini, tapi kalau semisal Abdullah ini sudah jadi nama yang asalnya Abdun dengan Allah, maka tarik masjid. Kok termasuk tadi ya? Iya termasuk, tergantung sisi dari sisi apa. Cuma kalau semisal Abdullah yang dimaksud hamba Allah, bukan nama seseorang berarti ya. Semisal bukan nama seseorang, misal Abdullah hamba Allah. Ini kan susunan idhofah. Tapi kalau sudah Abdullah susunan idhofah ini menjadi yang Abdun yang asalnya Abdun dengan Allah dijadikan satu dan itu menjadi nama, maka nanti itu adalah isim bermansuri yang berupa tarkh masjid. Bisa dipahami? Bingung? Bisa tak? Ya gitu, tergantung. Jadi kalau cuma yang dikehendaki Abdullah hamba Allah, susunan idhofah. Tapi kalau kedua-duanya sudah dijadikan satu dan itu menjadi nama, Abdullah nama orang, misal. Abdullah itu nama sebuah masjid, misal. Abdullah itu nama apa? Maka menjadi tarki masjid. Karena gandengan dari Abdun dengan Allah. Kalau yang dimaksud hanya Abdullah hamba Allah, maka ini susunan idhofah. Bukanlah suatu nama apa, tapi yang dimaksud hamba Allah bukan sebuah nama orang, bukan nama tempat apa. Ada suatu tempat namanya Abdullah misalnya. Maka idhofah. Tapi kalau sudah menjadi suatu nama, baik itu Abdullah menjadi nama orang atau nama kota, ada kota misalnya namanya kota Abdullah misalnya. Berarti itu kan dari Abdul dengan Allah. Berarti itu sudah tarki masjid. Ustaz mau tanya Ustaz. Kalau Ya, lafal Abdullah ini sudah menjadi nama, ketika nanti dia mengikut apa posisinya menjadi nasab, maka dia bukan hi lagi Abdullah ha, gitu ya. betul. Atau ketika rofa dia Abdullah hu gitu ya. Hu. Hmm, Hu gitu ya. betul. Kalau nasab jer ketika sudah menjadi tarki masjid berarti Abdullah. Oh gitu. Jadi Abdullah ha gitu ya. Betul. Tapi kalau semisal dijadikan susunan idhofah, ya selamanya Abdullahi. Kalau lafal Ramadana itu Ustaz. Ramadana itu ketika menjadi apa namanya jer itu bukan Ramadhani ya. Bukan. Kan isim mu'rab munsharif tanda jernya menggunakan fathah kan? Kalau berarti ketika itu apa ada yang ketika Ramadan itu doa fi syahri Ramadona berarti bukan Ramadhani gitu ya. Nah, Ramadana yang pas. Iya kan karena banyak kan fi syahri Ramadhani hadis sanati gitu. Ketika Ramadan itu keliru ya, keliru ya. Ya, Ramadana. Oh iya, berarti ini kebanyakan di sini tuh fi syahri Ramadhani hadis sanati itu. Nanti Ketika ada yang baca niat itu loh. memperbolehkan itu di sisi dalam pembahasan Ramadan itu. Tentang berkaitan dengan Ramadan apa Ramadan itu ada pembahasannya. Nanti saya kirim saja itu. Oh Ini gitu ya. secara Ada yes, pembahasannya. Boleh ya berarti. ada. Ada. Kalau tapi secara kaidah ini maka sebenarnya harus Ramadan. Syahri fi Terus syahri kata saya, Ramadana. saya ini ada ketika saya dengar Ustadz, ada Ustadz yang doa, Allah maghfirli dunubi walidayya maka marobaya. Ada yang nasi horo apa nis apa no apa sohiro itu yang betul gimana Ustadz? Gimana? Gimana adanya? Yang untuk kedua orang tua itu Allah maghfirli dunubi walidayya warhamu maka marobaya. Kama Ada yang Rabbayani sohiro, sohiro. Ada yang ni apa robaya nasi horo gitu. nasi woro. Iya, ada yang tadi yang awal gitu. Itu yang betul yang mana ya? Coba dulu. Nah, bentar. Gimana Rabbiu
Rabbi Masya gfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani Allah. shaghira. Ada yang nisoghira, ada yang nasighoro itu. Itu yang betul yang mana? Asigor. Rabbi firli wali walidayya. Waduh, gak hafal ya. Wali wali walidayya. Rabbi firli wali walidayya. Eh, nggak muncul ya. Ini kan berkaitan dengan hadis. Kalau memang hadisnya ada dua seperti itu, ya sama-sama betul, Pak. Nggak muncul. Wali wa. Apa memang oh ada kurang alifnya. Firli wali walidayya. Lima lima. Masa Allah nggak muncul. Nggak muncul ya. Kalau memang nas hadis ada semua seperti itu betul semua. Oh gitu tadi ya. Iya. Tapi kok nggak muncul di sini ya? Ini muncul. Rabbi ufirli. Rabbi ufirli. Wafini. Firli Rabbi firli. Tub alayya kok lain Rabbi firli yang keluar ini. Oke, nggak muncul. Nanti saya carikan semua yang kedua versi yang kedua nanti itu. Biar saya tampilkan saja. Siap Ustaz, Banyak, siap. banyak itu. Berarti tinggal taknis dengan ajami lebih dari tiga huruf. Untuk yang tadi nanti saya carikan semua biar kita bahas besok. Biar bisa saya tampilkan semuanya. Tinggal taknis dengan ajami. Mungkin kita cukupkan dulu, kita lanjutkan besok karena saya di jam 20 ini ada jadwal offline. Ini masih belum berangkat ini. Siap Ustaz, siap. Jadi makanya saya minta di jam 19 itu karena memang jam jam 20-nya ada jadwal offline. Kecuali besok jam 20 nggak ada. Jadi besok itu jam 19.30 kita mulai. Siap. Baik, Ustaz. Baik, kita cukup dulu. Ehm, kita lanjuti besok ini. Mudah-mudahan bermanfaat barokah. Amin. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya, Amin. na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Amin. Akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.